Indonesia gitu. Kemana itu nanti Pak kita melacaknya, mau mendaftarnya, instansi apa, siapa yang kita temuin, apa persyaratan? Kalau untuk pekerja perikanan lebih ke KKP sebenarnya. KKP ya. KKP yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi KKP dengan Kementerian Langsung ke Ketenagakerjaan kan, kementeriannya. iya kan ada mereka udah ada MOU untuk perlindungan pekerja perikanan, mulai dari pemenuhan jam sostek, kemudian pemenuhan adanya PKL atau kontrak itu. Baru Kemudian atau lama itu? seingat saya tahun ini. Baru Iya, tahun baru. ini, karena kan selama ini mungkin Mbak sudah tahu kan pekerja-pekerja ikan kapal itu seperti apa. Iya, Bukan di betul. kapal saja, kadang-kadang makan apa nggak dibayar. Betul. Ya itu. Pak, untuk ini Pak, yang anak buah kapal ya Mbak ya, ABK. ABK itu gimana Pak menurut Mbak? Kondisinya sebenarnya kalau di Indonesia lumayan, sebenarnya lebih bagus dibanding Thailand ya, tapi kita masih terus berkembang karena ya keadaan di laut, pekerjaannya juga kan, inputnya itu bisa dari berbagai macam ya. ABK kan bekerja sebagai ABK itu opsi terakhir untuk bekerja sebenarnya. Kalau di darat nggak dapat ya udah di laut, karena mau nggak mau industri ini yang cuma menerima mereka dengan skill yang nol, kemudian skill yang terbatas tapi tetap bisa bekerja gitu. Nah, karena inputnya yang berbagai macam dan mereka nggak punya skill untuk melaut itu, jadi mau nggak mau mereka di laut kayak learning by doing aja, bekerja berdasarkan diajarin oleh senior mereka. Jadi benar-benar nggak ada peraturan untuk memenuhi skill-skill yang mereka harus dapatkan, seperti memancing atau bagaimana keselamatan mereka di kapal. Nah, karena keterbatasan kemampuan itu, mereka di laut bisa aja disiksa, bisa aja kalau ada apapun mereka nggak tahu. Terus gaji juga seadanya gitu, makan juga seadanya. Kan kalau pas gajian mereka dipotong dengan operasional yang ketika mereka di laut. Ketika gajinya misal sehari 30.000, ternyata operasional di laut 15.000. Nah itu Pak, menurut Mbak itu bagaimana Bang untuk potongan-potongan itu Pak? Nah, tadi juga disampaikan di acara BRIN, banyak potongan itu karena tadi Pak Iqbal dari KKP kan menyatakan juga karena tidak ada transparansi itu. Karena sebenarnya ada dua skema pembayaran kan, maksudnya skema gaji dan penggajian, ada yang bagi hasil. Nah, yang bagi hasil ini nggak transparan. Jadi ketika ikan mereka dapat 1 ton gitu, sebenarnya berapa sih range harganya gitu, itu mereka nggak transparan. Jadi terima aja langsung gaji tanpa mereka tahu sebenarnya gaji basicnya berapa, tambahannya berapa, bagi hasilnya berapa, potongannya berapa dari operasional itu. Dan selama ini yang terjadi itu sudah diurus belum sama negara kita? Selama ini sih belum. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah bagus di Benoa, karena kan mereka salah satu pusat penangkapan tuna yang terbesar di Indonesia itu, dan mereka cukup ada asosiasi tuna juga, jadi lebih. Jadi yang tersekap di kapal selama ini belum ada yang terselesaikan? Kalau se ekstrim itu sebenarnya nggak ada. Kalau penyekapan atau pembatasan gerak itu sebenarnya udah nggak ada, karena udah waktu zamannya Bu Susi kan udah dibongkar tuh yang kasus Benzina itu. Nah, sekarang orang mulai terbuka dengan keadaan pekerja-pekerja di laut dan mulai transparan, dan makanya ILO bisa masuk. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan tadi kan bilang lagi ini hal baru, karena sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan kan fokusnya di darat nih, membelakangi laut nih. Nah, sekarang Kementerian Ketenagakerjaan mulai membuka diri juga untuk perlindungan di pekerja perikanan di laut itu sih. Ya, selama ini kan ABK Indonesia itu kan pakai negara lain itu kan hanya untuk mencuri kapal. Betul, ya. Itu mencuri. Terus apa langkah pemerintah kita selama ini dan yang akan datang? Untuk kapal perikanan asing sudah sangat dibatasi ketika zaman Bu Susi, yang tegas untuk menyatakan bahwa kapal asing nggak boleh masuk. Nah, itu udah mulai perbaikan, sehingga ketika nggak ada kapal asing masuk kan stok ikan itu udah mulai terjaga, nggak eksploitatif lagi, jadi masih bisa dikontrol. Makanya sekarang ada kebijakan penangkapan ikan terukur, itu juga polemik, tapi KKP yang mengarah ke sustainability, keberlanjutan stok ikan di Indonesia juga, itu yang pemerintah lakukan. Zaman Menteri Susi sama Menteri sekarang untuk mengatasi itu bagus sama. Sebenarnya
sebenarnya berprogres juga, tapi ketika Menteri Bu Susi lebih belak-belakan ya, lebih menobros nerobos ya terang-terangan birokrasi kan. Itu yang mungkin banyak kebijakan yang berubah. Namun sekarang kan mungkin lebih main aman, lebih ya safe zone nya gitu, dan lebih fokus ke sekarang penerapan PNBP kan, penerimaan negara bukan pajak. Nah itu yang sekarang difokuskan KKP. Gitu, ya. Harapan kedepannya Pak untuk acara ini gimana Pak? Karena ini baru kick off meeting untuk survei perikanan, ya semoga surveinya lancar, karena memang agak apa ya, dinamis sekali untuk pekerjaan di laut ini. Jadi ya biar ILO dan BRIN bekerja sama, dananya dicukupi oleh ILO juga kan, jadi benar-benar bisa lah sampai ke pelosok-pelosok pelabuhan-pelabuhan yang belum terjangkau itu bisa dijangkau oleh BRIN juga. Dan selama ini riset kan dananya kecil, jadi dengan adanya kerjasama ini bisa sharing cost dan sharing tenaga lah. Jadi Sekarang, benar-benar mendata. dananya anggaran sudah ditambah. Ya ada support kan dari ILO, dan ILO support dananya, BRIN support ininya apa, pekerja perisetnya yang nanti akan disebar di berapa tadi, 40 pelabuhan ya, 40 pelabuhan yang di Indonesia. Mbak, untuk kelanjutannya untuk acara ini gimana Mbak? Sepertinya ini series meeting ya, ini baru kick off akhir tahun, mungkin baru bulan depan, kita juga belum tahu kapan meeting selanjutnya, tapi sepertinya masih penyesuaian sama survei itu. Ini ya, dari saya Oke Mbak, nama lengkapnya siapa Mbak? Felicia Nugroho. Jabatan Mbak sebagai di ini? Saya researcher di DFW. Oke, makasih Ya, Mbak. makasih. Nomor